Baik, terima kasih banyak. Kita ini lagi mewawancara dengan Direktur Museum Pusaka Nias. Benar sekali. Bapak Nata Abdullah. Benar, Pak? Salam kenal, Pak. Terkait dengan event ini, Pak. Tadi Bapak sampaikan pada saat kata sambutan perihal kolaborasi dengan Yayasan Nias, dengan pemerintah Denmark, khususnya Ambasador Denmark di Indonesia. Bagaimana ini bisa terjadi sehingga kita lihat animo masyarakat kita juga cukup besar. Tadi sudah saya jelaskan bahwa Dr. Möller itu, dia seorang dokter yang berkeliling semua pulau. Dia itu warga negara Denmark, bekerja pada pemerintah atau disewa atau dipekerjakan oleh pemerintah Belanda pada saat itu, karena dia dokter. Tetapi sebenarnya dia punya hati khusus untuk Nias ini. Kenapa? Karena dia dokter, dia tidak seperti penjajah yang lain. Nah, dia kumpulkan berbagai dokumen, berbagai tulisan, sejarah, tradisi lisan, artefak atau benda-benda bersejarah tentang Nias. Dan kemudian pada saat akhir masa tugasnya itu dia bawa ke Denmark. Sebagian juga ada di Belanda. Saya sudah melihat itu. Saya melihat itu begitu banyak artefak yang ada di museum di Copenhagen. Bisa bayangkan dari desa saya saja lebih 700. Lebih 700 artefak di Copenhagen sendiri. Karena rumah besar itu, rumah bangsawan, bagian-bagian terpentingnya diambil. Dindingnya yang penuh dengan ukiran, bisa dilihat nanti di foto. Kemudian patung-patung leluhur dan juga bagian-bagian yang lain dari rumah itu. Nah, itu lebih 700, baru satu desa. Belum dari desa-desa yang lain. Artinya ribuan. Bisa ribuan. Karena di sana di Denmark, maka ada kepentingan ini kemudian bagaimana ini bisa ditahu orang. Di sana hanya dipamerkan mungkin hanya 10 item. Artinya saya sudah lihat hanya beberapa benda yang dipamerkan. Dan kemudian ada pemikiran yang kedutaan untuk bagaimana ini bisa diperlihatkan untuk merayakan juga hubungan Indonesia dan Denmark, pemerintahan Denmark. Dan ada yang menarik tadi yang Bapak sampaikan pada saat sambutan. Pernikahan itu bukan hanya dilakukan oleh dua orang, tetapi keluarganya, bahkan komunitas kampung itu sendiri. Bagaimana kok bisa filosofi di Nias? Karena filosofi bukan begitu. Tak ada yang menikah di Nias itu antar dua orang saja. Harus melibatkan keluarga, melibatkan warga kampung semua. Tak ada yang menikah antar dua orang, bahkan kemudian antar eri, bahkan kemudian antar kabupaten. Bayangkan seorang yang kawinnya selatan dikatakan dari Nias Utara. No suami Tomi Mulmani Utara. Jadi tidak lagi dikatakan dari desa itu saja, tapi semua. Bahkan semua yang marga dari istri itu disebut Sibayau, Matuau, Pamanu, Mertuamu dan sebagainya. Jadi itu luas sekali. Artinya hubungan ini tidaklah hubungan personal. Artinya di negara dunia manapun hal seperti itu tidak terjadi. Kalau itu di negara lain tidak demikian, itulah keunikan budaya kita. Bahwa tidak perkawinan itu sangat tinggi harganya, itu bukan antara relasi antar dua orang, tapi sudah antara banua, warga kampung seluruhnya, bahkan lebih luas dari situ. Dan ini yang kita mau katakan bahwa peristiwa itu antara Möller dan Ibu Inadasuri bukanlah peristiwa dua orang, karena itu anak bangsawan, simbol dari Ononiha itu yang bangsawan itu. Artinya ini perkawinan dan Nias menjadi media atau medium untuk mempererat hubungan antara Indonesia dan pemerintahan Denmark. Dan kita bangga dengan itu. Nah, jadi karena itu saya mengatakan bahwa ini terjadi karena memang banyak koleksi dan dimulai oleh Möller dan kemudian pemerintah kedutaan Denmark melihat sesuatu yang baik. Bagi saya sendiri ini penting, bermanfaat karena kalau orang tidak mengetahui hal-hal yang baik atau kebudayaan yang baik dari Nias, orang tidak akan hargai, terlebih orang luar. Tetapi kalau yang dia tahu itu hanya sisi gelap, orang tidak hargai, akhirnya kita mendapat citra buruk. Nah, ini kesempatan bagi kita untuk menjelaskan hal-hal yang baik itu. Berarti itu harapan ke depan ya? Itu harapan. Jadi terima kasih banyak, semoga apa yang terjadi hari ini
tidak hanya berhenti di sini, Benar. tetapi berkelanjutan ya. dan hubungan Denmark dengan Nias Biasanya bisa terbang, bisa ada ikatan. Dan ini fresh start kita sebut. Karena kedutaan Denmark terbuka untuk itu. Kita tidak tahu nanti kalau ada pertukaran duta, tapi saya melihat Pak Lars Bolarsen dia punya ketertarikan soal itu. Nanti ada rencana, saya tadi baru bicara dengan Duta Besar dan semalam juga, tadi lama bicara, saya katakan nanti foto ini tidak mungkin hanya dinikmati orang di sini. Kita punya museum dan tahun depan atau 2 tahun ke depan kita akan pamerkan juga foto ini di sana sehingga orangnya bisa lebih dekat. Karena seberapa banyak orang Nias yang bisa melihat di sini. Kalau di sana. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih. Sampai ketemu di Salam. event selanjutnya. Ya, Yao. Yao. Terima kasih.